Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri yang dirahmati oleh Allah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu judulnya Al-Quran Kitabku. Di bab ini kita akan mengenal pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan bagaimana perilaku seorang muslim yang benar-benar berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Mari kita mulai pelajaran ilmu kita dengan penuh rasa syukur dan semangat belajar. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Namun, sudahkah kita memahami apa sebenarnya Al-Quran itu? Bagaimana para ulama mendefinisikannya? Dan mengapa Al-Quran memiliki banyak nama? Ilustrasi di layar menggambarkan seorang yang membaca Al-Quran seakan mengajak kita untuk kembali merenungkannya. Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita pelajari pengertian Al-Quran. Para ulama memberikan banyak pandangan tentang makna Al-Quran. Secara etimologi atau dari asal katanya, terdapat beberapa pendapat, sebagaimana berikut. Pertama, menurut Imam Al-Lihyani, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Dari sinilah muncul makna Al-Quran sebagai bacaan. Ini adalah pendapat yang paling masyhur dan diterima banyak ulama. Yang kedua, Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa kata Quran berasal dari kata Quran yang berarti menggabungkan, karena ayat-ayat Al-Quran tersusun dan saling terhubung. Ketiga, menurut Imam Al-Fara', kata Quran adalah bentuk jamak dari qiraah yang berarti petunjuk atau indikator kebenaran. Keempat, Az-Zujjaj mengatakan bahwa Quran adalah kata sifat dari Qur'an yang berarti kumpulan, sebab Al-Quran berisi kumpulan surah, ayat, kisah, perintah, dan larangan. Yang kelima, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Quran adalah nama khusus yang langsung diberikan oleh Allah, bukan berasal dari kata lain. Sementara itu, secara terminologi atau istilah, para ulama memberikan definisi yang lebih lengkap. Yang pertama, Syekh Muhammad Qudori Baik mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surat An-Nas, dan membacanya adalah ibadah. Yang kedua, Syekh Subki Sholeh mendefinisikan Al-Quran sebagai kitab Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan setiap hurufnya bernilai ibadah. Sedangkan Syekh Muhammad Abduh menekankan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang terpelihara dalam mushaf dan dihafalkan oleh kaum muslimin. Dari berbagai definisi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, memiliki unsur mukjizat, disampaikan secara mutawatir, dibaca sebagai ibadah, ditulis dalam mushaf, dan dijaga keasliannya hingga hari ini. Bagaimana anak-anak santriku, sudah paham bab 1 tentang makna Al-Quran? Setelah kita pelajari makna Al-Quran menurut definisi para ulama, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama, namun ada 5 nama utama yang disebutkan dalam ayat-ayatnya. Pertama, Al-Quran itu sendiri, yang berarti bacaan, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kedua, memiliki nama Alkitab, yang berarti sesuatu yang tertulis, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang ketiga, namanya Al-Furqan,
yang berarti pembeda antara benar dan yang salah. Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat pertama. Keempat, adz-dzikr yang berarti peringatan, sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Dan yang kelima, at-tanzil yang berarti sesuatu yang diturunkan, disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Nama-nama ini menggambarkan keagungan, fungsi, dan kedudukan Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim. Santri-santriku, tolong diperhatikan, didengarkan, dan difahami dengan baik. Pembahasan yang ketiga ini sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan kita sebagai seorang muslim. Materi yang ketiga ini adalah bagaimana perilaku seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita dituntut bukan hanya membaca dan memahami Al-Quran saja, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa tidak? Perilaku yang berpegang teguh kepada Al-Quran antara lain: 1. Ia memiliki akidah yang benar, meyakini rukun iman, dan selalu memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perilakunya adalah berakhlak mulia, karena Al-Quran mengajarkan etika dan adab dalam kehidupan. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai tuntunan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah berperilaku baik dalam masyarakat, menjaga hubungan sosial, menghormati sesama, serta menjauhi perbuatan buruk. Inilah cerminan seorang muslim. Alhamdulillah, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, Ustadz akan rangkum dalam sesi ini supaya kalian nanti mutolaahnya lebih mudah dan lebih cepat. Baik, simak ya anak-anakku. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Quran memiliki beberapa nama seperti Alkitab, Al-Furqan, Adz-Dzikr, dan At-Tanzil. Yang ketiga, seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan memancarkan akhlak mulia, menjalankan ibadah, dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Semoga pemahaman kita tentang Al-Quran semakin kuat dan kita mampu menjadikannya cahaya dalam langkah-langkah kehidupan. Sebagai penutup, Ustadz ucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran bab ini. Semoga kita semua menjadi generasi yang mencintai, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada bab berikutnya, wahai santri-santriku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.